Kak, aku bingung banget. Jadi kan aku tuh pengen beli batagor, cuman ternyata di kantor itu ada promo buat Indomie sama telur. Kira-kira aku mending beli yang mana ya? Mending beli Indomie pakai telur deh, kan cuma hari ini promonya. Kalau batagor masih bisa besok-besok. Bener juga ya, mending aku beli Indomie aja soalnya lagi promo. Nah, berarti batagornya kamu jadiin biaya peluang. Hah? Biaya peluang? Apa itu biaya peluang? Halo semuanya, saya Rizky Damayanti. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nancy Sadalagoka, saya Wapika Jalia, Saya Rizka Saira, saya Sita Zara Ahmad, saya Siti Junair Hamdi, Saya Gus Dahadan Riyad, saya Ahmad Rani Kofi Akbar, saya Muhammad Rido, saya Muhammad Hafiz Fadila, saya Muhammad Adi Media, saya Muhammad Reddy. Nah, di sini kami akan menjelaskan nih tentang pengertian biaya peluang dan juga konsep-konsep dari biaya peluang. Saksikan videonya. Definisi dari biaya peluang itu sendiri adalah biaya peluang adalah biaya yang muncul akibat tidak terpenuhinya suatu kebutuhan yang lain. Nah, biaya peluang ini muncul dengan kegiatan alternatif yang tidak dapat dipenuhi. berarti aku biaya peluang dong. Kenapa? Karena dia pilih orang lain bukan aku. Tapi biaya peluang berbeda loh dengan biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari itu berhubungan dengan biaya langsung dan berhubungan juga dengan uang. Biaya sehari-hari ini dikeluarkan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun dalam keadaan ekonomi yang sulit, manusia tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apa ya yang nandain kalau itu biaya peluang? Nah, ada tuh ciri-ciri biaya peluang sebagai berikut. Satu, perhitungan tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa juga hal-hal seperti kewajiban jangka panjang, kebahagiaan, dan lain-lain. Nomor 2, terdapat lebih dari satu pilihan yang memberikan banyak kemungkinan dapat terjadi. Nah, yang ketiga adalah biaya peluang berhubungan dengan kebutuhan sekunder dan tersier orang. Jadi, pilihan yang dilakukan atas biaya peluang berhubungan dengan kebutuhan pribadi. Terdapat banyak fungsi untuk mengetahui biaya peluang. Yang pertama dapat menghitung modal usaha. Ada skala prioritas. 3, menghemat kas usaha. Menjadi alternatif terbaik bagi usaha untuk menentukan anggarannya. Nah, jadi setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari biaya peluang itu, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja sih jenis dari biaya peluang tersebut. Jenis biaya peluang itu ada 2. Yang pertama, biaya peluang bagi konsumen dan juga biaya peluang bagi produsen. Berikut adalah penjelasannya. Jadi, biaya peluang itu muncul karena adanya pilihan dari barang dan juga jasa. Nah, karena budget yang terbatas, maka pilihan salah satunya akan dikorbankan. Pilihan itulah yang disebut biaya peluang. Beli buku apa beli baju ya? Kalau beli buku kan lebih penting daripada beli baju. Berarti beli buku aja deh. Nah, di sini kita dapat mengambil contoh sederhana nih. Dia lebih memprioritaskan buku dibandingkan memprioritaskan baju. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baju dijadikannya sebagai biaya peluang dalam kehidupannya. Jadi, setelah kita mengetahui tentang biaya peluang dan juga biaya peluang bagi biaya peluang bagi hukum dan peluang, ada kesempatan lain atau keuntungan lain Jika memproduksi jenis produk yang terkait dengan menggunakan sumber daya alam yang ada. Ini modal nih, 500.000. Bagusnya aku nih usaha apa ya? Cuci sepatu kah atau jualan biasa nih? Langsung aku nih bang, lebih baik gak usah cuci sepatu bang. Soalnya di sini kan dikit usaha kayak itu tuh bisa rame bang. Makasih ya kak. Nah, di sini dia lebih memilih untuk membuka jasa cuci sepatu dibandingkan membuka usaha menjual makanan. Maka dia telah mengorbankan kesempatan untuk menjalankan usaha makanan dan itu adalah biaya peluangnya. Tunggu dulu. Aku mau jelas secara singkat nih, gimana sih cara menghitung biaya peluang itu? Caranya gampang banget. Cukup dengan menjumlahkan berapa sih biaya yang kalian korbankan dalam biaya peluang tersebut.
Nah, misalnya dengan contoh berikut ini, kita cukup menghitung berapa banyak sih biaya peluang yang dikorbankan selama setahun. Nah, karena dia mengorbankan untuk masuk ke SMA, maka dia telah mengorbankan 500.000 per bulan. Nah, kalau kita kalikan 500.000 sebulan dalam setahun, itu terdapat 12 bulan. Maka cukup dengan mengalikan 500.000 dikali 12. Hasilnya adalah 6 juta. Nah, jadi karena biaya peluang itu muncul karena beberapa pilihan dan sumber daya yang terbatas, maka ada banyak sekali faktor yang memungkinkan terjadinya biaya peluang. Contohnya, seperti yang pertama, yaitu adalah karena kelangkaan, yang kedua karena tidak ada pilihan lain, dan yang ketiga, itu karena kita diharuskan untuk memilih berdasarkan dengan kebutuhan kita. Nah, itulah penjelasan dan contoh-contoh dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalam.